Angin di pesisir timur Sumatera malam itu berembus lebih dingin dari biasanya. Pohon kelapa bergoyang perlahan, dan suara ombak terdengar seperti bisikan panjang yang tak pernah selesai. Di sebuah kampung Melayu yang tenang, masyarakatnya percaya bahwa tidak semua angin membawa kesejukan. Sebagian angin membawa kiriman. Mereka menyebutnya santau. Bukan racun biasa, bukan pula penyakit yang bisa dilihat dengan mikroskop. Santau dipercaya sebagai racun gaib yang dikirim melalui media tak kasat mata angin, makanan, jejak kaki, bahkan sekadar tatapan penuh dengki. Ia tidak membunuh dengan cepat, ia menyiksa perlahan, menggerogoti tubuh dan jiwa, hingga korban sendiri meragukan kewarasannya. Kisah ini bermula dari seorang guru muda bernama Farid yang baru kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau. Ia datang dengan semangat membangun sekolah kecil di desanya. Banyak yang senang, bangga melihatnya pulang dengan ilmu. Tapi seperti biasa, di antara tepuk tangan, selalu ada hati yang diam-diam panas. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Farid mulai merasa aneh. Awalnya hanya pusing ringan, lalu mual, lalu batuk berdarah tanpa sebab. Ia memeriksakan diri ke klinik kota. Hasilnya normal. Dokter mengatakan mungkin kelelahan. Namun setiap malam, tepat selepas maghrib, tubuhnya menggigil hebat. Ia merasa seperti ada pasir halus mengalir di dalam pembuluh darahnya. Dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang merayap di paru-parunya. Suatu malam, saat Farid tertidur di ruang tamu, karena tak kuat berjalan ke kamar, ibunya melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Dari ventilasi jendela, angin masuk perlahan. Bersamaan dengan itu, tirai bergerak meski tak ada badai, dan di bawah cahaya lampu redup, terlihat debu halus berkilau, seperti serpihan kaca kecil, berputar mengelilingi tubuh Farid sebelum perlahan menghilang ke dalam hidung dan mulutnya. Tangannya tiba-tiba mengejang. Ibunya menjerit memanggil tetangga. Keesokan harinya, seorang lelaki tua yang dihormati di kampung itu datang. Namanya Pak Lebay Karim. Ia bukan dukun sembarangan, melainkan orang alim yang memahami dua-dua penawar dan ilmu lama orang Melayu. Setelah memeriksa Farid, Pak Lebay hanya menghela napas panjang. "Ini bukan sakit biasa," katanya pelan. "Ini kiriman santau angin." Kata itu menyebar cepat di kampung. Santau angin adalah bentuk paling halus dan paling sulit dideteksi. Pengirimnya tidak perlu menyentuh korban, cukup menyebut nama, meniupkan racun gaib ke arah angin malam, dan menunggu waktu bekerja. Farid yang mendengar itu awalnya marah. Ia tak percaya. Ia guru, ia rasional. Namun malam berikutnya, ia merasakan sendiri teror yang tak bisa dijelaskan akal. Dalam setengah sadar, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tak punya wajah jelas, hanya siluet gelap seperti asap. Dari tangannya keluar butiran halus yang berterbangan, masuk ke tubuhnya seperti kawanan serangga tak terlihat. "Kenapa aku?" bisiknya lemah. Tak ada jawaban. Pak Lebay memulai ritual ruqyah dan penawar tradisional. Air doa disiramkan ke tubuh Farid. Pada malam ketiga, sesuatu terjadi. Farid muntah hebat, namun yang keluar bukan sekadar cairan biasa. Di antara muntahannya, terlihat serpihan kecil seperti kaca, jarum halus, bahkan rambut yang menggumpal basah. Ibunya pingsan melihatnya. Pak Lebay tetap membaca doa dengan suara tegas. "Yang kau kirim kembali padamu," ucapnya. Lantang ke arah angin malam. Tiba-tiba angin di luar rumah bertiup kencang. Pintu bergetar keras. Lampu padam sesaat. Suara seperti jeritan jauh terdengar samar.
lalu sunyi. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Seorang pria di ujung kampung ditemukan terbaring lemah dengan gejala yang sama seperti Farid sebelumnya. Batuk darah, tubuh menghitam di beberapa bagian, mata cekung penuh ketakutan. Ia dikenal sebagai orang yang pernah berselisih dengan ayah Farid soal tanah bertahun lalu. Tak ada yang berani menuduh, tapi semua orang tahu Farid perlahan pulih. Tubuhnya kembali kuat, namun sejak kejadian itu, ia berubah. Ia jadi lebih pendiam, lebih waspada pada setiap hembusan angin malam. Suatu sore, ia duduk di beranda sekolah barunya yang hampir selesai dibangun. Anak-anak berlari riang di halaman. Angin kembali berembus lembut, membawa aroma laut. Namun kali ini, Farid merasakan sesuatu berbeda. Angin itu tidak lagi terasa bersih, seakan membawa bisikan samar. Pak Lebah yang duduk di sampingnya berkata pelan, "Ilmu seperti itu tak akan pernah hilang selama manusia masih iri, selama hati masih hitam. Santau akan selalu punya jalan." Farid memandang langit yang mulai memerah. Ia sadar satu hal, yang paling berbahaya bukanlah racunnya, bukan pula mantranya, melainkan kebencian yang tak terlihat, yang bisa menumpang pada angin dan masuk tanpa permisi. Malam itu, sebelum tidur, Farid menutup semua jendela rapat-rapat. Namun tepat saat lampu dimatikan, tirai di sudut ruangan bergerak perlahan. Padahal jendela terkunci dan dari celah kecil ventilasi terdengar suara angin yang berdesir, sedikit lebih berat, sedikit lebih panjang, seakan sedang mencari nama baru untuk dibisikkan. Karena di kampung itu, orang-orang kini tahu, tidak semua angin membawa kesejukan, sebagian membawa dendam dan santau. Tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk kembali terbang bersama angin berikutnya.